Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini nih ada nih dari sobat kita Suyanto Almeri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mohon petunjuk Bang. Oke, kita lanjut. Channelku baru aja ditolak monetisasinya. Ditolak monet karena kena konten berulang. Apa yang harus saya lakukan Bang? Terima kasih, semoga sehat dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu saya jawab, waalaikumsalam, amin amin. Coba screenshot atau capture tab monetisasinya, lalu DM nih ke IG Tamlika_. Habis itu saya ngecek karena sobat kita sudah bilang, Tamlika sudah Bang, barusan aku kirim ke IG. Nah, saya cek di IG. Saya lihat di IG mana itu. Nah, ini bukan konten berulang, tapi konten yang digunakan ulang. Mana itu? Konten yang digunakan ulang. Habis itu saya langsung ke TKP. Nah, kita lihat bareng nih channelnya bagaimana itu. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, kawan-kawan, ini sebenarnya yang kesulitan yang terjadi. Nah, ini kawan-kawan lihat, ada lagi yang memberitahukan kakak jangan sering upload, entar spam. Nah, terus habis itu kontennya kalau boleh 3 kali sehari. Nah, ini yang menjadi dilema karena memang bisa terjadi hal seperti itu kalau saya langsung terus-menerus membuat jawaban-jawaban kepada saudara-saudara kita yang bertanya. Itu bakal bisa kena deteksi oleh sistem. Nah, makanya saya jawab lagi. Nah, itu dilemanya. Bisa bantu doakan aja nih channel Tamlika. Bisa share juga videonya supaya kebaca lagi oleh sistem, bilang ada yang nge-share begitu. Nah, kita langsung dah ke kontennya Almeri channel, Suyanto Almeri. 2500 subscriber, udah 100 video. Kita lihat berapa banyak view-nya channel ini. View channel ini 83.000, tapi dikena konten berulang. Kita lihat ke bagian video yang paling populer dulu dah. Kita urutkan dari yang paling populer, bintang-bintang berjatuhan. Kita kecilkan dulu volumenya ke tengah-tengah biar tidak terlalu besar begitu. Kita coba lihat. Ini udah sempat saya lihat tadi malam. Dengan baik. Oleh karena itu, kontennya itu agak repot sebenarnya. Kawan-kawan bisa lihat. Kontennya itu langsung menggabung-gabungkan klip. Kita isi dulu nih susunya. Kita lanjut dah. Ngopi dulu. Kita campur susu beruang. Kali aja nih kita tambah beruang. Kawan-kawan bisa doakan dah biar kita tambah beruang, amin. Kita lanjutkan, kawan-kawan bisa lihat di atas sini. Ini kalau kita percepat pun langsung gabungan bahwa video-video. tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan. Saya ulangi, untuk saudara FS sebagai tersangka. Gabungan konten-konten seperti yang kita selalu sudah ketahui. Kalau mau kita gunakan konten orang lain nih, kalau mau seakan-akan orang itu menafkahkan satu guru. misal nih kita mau menggunakan konten orang lain.
Bismillah. Kita butuh Al-Hadis. mengedit ekstra. Kenapa saya utarakan kita butuh Hadis mengedit tersebut. ekstra? Karena memang begitu. Kalau editnya itu tidak memberi nilai tambah, bakal sulit untuk bisa diterima monetisasi di YouTube. Kita nih ngambil dari berita, ngambil dari uploadan orang, kita gabung itu bisa selama bagaimana nilai tambah yang diberikan itu ada. Narasi, komentar, arah video, agak banyak itu. Kawan-kawan bisa lihat ini di bagian konten yang digunakan ulang. Mana itu konten yang digunakan? Kan ini konten berulang nih. Kalau yang digunakan ulang itu ada di bagian bawah sini. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain. Nah, kawan-kawan lihat dah. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Jadi dibutuhkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Boleh ambil konten orang lain asal ada komentar baru yang ditambahkan atau nilai edukasi yang signifikan. Selama tidak signifikan, tidak banyak, lebih banyak variabel konten orang lain tersebut, ditolak, kena konten yang digunakan ulang. Di sini kesulitannya. Kebijakan ini berlaku untuk channel secara keseluruhan. Jadi kalau sebagian besar videonya melanggar ini, panduan ini nih, seluruh channel tidak bisa dimonetisasi lagi. Makanya banyak yang sudah monet malah dismonet. Karena yang kayak begini nih, ketika aturan ini mulai diketatkan, bakal kena. Dulu aman, tapi sekarang ini udah beda. Di situ gawatnya sebenarnya ya, kita bingung juga jadinya. Ada ditulis di bawah sini. Bahkan YouTube nih nulis, pada intinya kebijakan ini bertujuan memastikan agar monetisasi hanya berlaku bagi konten baru yang memberi nilai bagi penonton. Nilai itu banyak. Nilai hiburan bisa. Nilai edukasi bisa, edukasi. Jadi jangan sampai kita hanya pikir nilai itu harus edukasi. Nilai hiburan juga ada. Manfaat menghibur juga itu manfaat. Meski bukan karya asli Anda, tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, konten tersebut akan berubah menjadi konten unik. Jadi kalau kita dapati channel orang lain full ini bukan videonya dia, tapi kok dia monet, kok saya tidak? Ini kuncinya, kreatif dan pintar. Nah, di situ jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda. Namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain, misalnya hak cipta. Makanya saya bilang bahaya juga kadang-kadang, karena kita bisa dituntut hukum. Kita bisa dituntut hukum oleh pemilik film. Misal nih, kita ambil potongan film, kita bisa dituntut hukum. Itu ngerinya. Jadi ada kesimpulannya di sini. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh monetisasi jika penonton secara jelas bisa membedakan antara video asli dengan video Anda. Kita lihat nih, video aslinya berubah nggak setelah kita mainkan. Kalau masih asli juga hasilnya, kena konten yang digunakan ulang. Oke, mudah-mudahan sudah jelas kenapa channelnya ditolak. Semoga bisa bermanfaat konten kali ini, agar kawan-kawan kita semua bisa diterima kembali monetisasinya. Lakukan perubahan dan tetap semangat.
bantu share video ini. Assalamualaikum.